Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana mengevaluasi kelayakan ekonomi suatu usaha melalui analisis biaya, penerimaan, keuntungan, serta berbagai indikator ekonomi. Namun, keberhasilan sebuah sistem pertanian tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh. Aspek yang tidak kalah penting adalah dampaknya terhadap lingkungan dan kemampuannya untuk tetap produktif dalam jangka panjang. Inilah yang menjadi fokus pembahasan pada materi kali ini, yaitu dampak lingkungan dan keberlanjutan dalam sistem pertanian terpadu. Salah satu keunggulan utama sistem pertanian terpadu adalah kemampuannya membangun hubungan yang saling menguntungkan antar komponen usaha. Tanaman menyediakan pakan atau limbah organik yang dapat dimanfaatkan oleh ternak, sedangkan ternak menghasilkan kotoran yang diolah menjadi pupuk organik untuk mengembalikan unsur hara ke lahan. Siklus ini membuat pemanfaatan sumber daya menjadi lebih efisien dan mengurangi limbah yang terbuang. Penggunaan pupuk organik secara berkelanjutan memberikan manfaat besar bagi kesehatan tanah. Kandungan bahan organik di dalam tanah meningkat sehingga struktur tanah menjadi lebih gembur, mampu menyimpan air dengan lebih baik, serta mendukung aktivitas mikroorganisme yang berperan dalam menjaga kesuburan alami. Tanah yang sehat pada akhirnya akan menghasilkan produktivitas yang lebih stabil dalam jangka panjang. Selain itu, limbah pertanian yang sebelumnya dianggap sebagai sisa produksi dapat diolah menjadi kompos. Proses pengomposan tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga menghasilkan pupuk alami yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Dengan demikian, biaya produksi dapat ditekan sekaligus menjaga kualitas lingkungan. Sistem pertanian terpadu juga dapat dikembangkan melalui pendekatan agroforestry, yaitu mengombinasikan tanaman tahunan, tanaman semusim, dan ternak dalam satu bentang lahan. Keberagaman komponen ini membantu meningkatkan keanekaragaman hayati, melindungi tanah dari erosi, memperbaiki siklus air, serta menciptakan ekosistem pertanian yang lebih seimbang dan tangguh menghadapi perubahan iklim. Pada akhirnya, seluruh komponen tersebut bermuara pada terwujudnya pertanian berkelanjutan. Artinya, sistem pertanian tidak hanya mampu menghasilkan keuntungan ekonomi pada saat ini, tetapi juga menjaga kualitas sumber daya alam agar tetap produktif bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, ketika kita menilai keberhasilan suatu sistem pertanian terpadu, kita tidak cukup hanya melihat besarnya keuntungan yang diperoleh. Keberlanjutan lingkungan menjadi faktor yang sama pentingnya, karena hanya sistem yang mampu menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya yang dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Inilah esensi dari pertanian berkelanjutan, memperoleh manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian alam sebagai fondasi bagi masa depan pertanian. Kita akan membahas konsep pertanian berkelanjutan, yaitu sistem pertanian yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga tetap menjaga kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, pertanian tidak hanya berorientasi pada hasil panen hari ini, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Konsep ini dibangun di atas 3 pilar utama yang saling berkaitan. Pilar pertama adalah ekonomi. Suatu sistem pertanian harus memberikan keuntungan yang layak bagi petani agar usaha tani dapat terus berjalan. Keuntungan ekonomi memungkinkan petani berinvestasi, meningkatkan produktivitas, serta menjaga keberlangsungan usahanya. Pilar kedua adalah lingkungan. Praktik pertanian harus dilakukan secara ramah lingkungan dengan menjaga kualitas tanah, ketersediaan air, serta kelestarian ekosistem. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana akan membantu mempertahankan produktivitas lahan sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pilar ketiga adalah sosial. Pertanian berkelanjutan harus dapat diterima oleh masyarakat, memberikan manfaat bagi kehidupan petani dan konsumen, serta mendukung kesejahteraan komunitas. Dengan demikian, keberlanjutan tidak hanya diukur dari hasil produksi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. Ketiga pilar tersebut digambarkan saling bertumpang tindih. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial berjalan secara seimbang. Jika salah satu pilar diabaikan, maka keberlanjutan sistem pertanian akan terganggu. Sebagai contoh, keuntungan ekonomi yang tinggi tetapi merusak lingkungan tidak dapat disebut berkelanjutan. Sebaliknya, praktik yang sangat ramah lingkungan tetapi tidak menguntungkan petani juga sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, inti dari pertanian berkelanjutan adalah menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Dengan menerapkan ketiga pilar tersebut secara terpadu, sistem pertanian dapat tetap produktif, menjaga kelestarian sumber daya alam, serta memberikan manfaat bagi masyarakat saat ini maupun generasi yang akan datang. Ringkasnya,
Pertanian berkelanjutan bukan hanya tentang menghasilkan pangan, tetapi juga tentang memastikan bahwa kegiatan pertanian tetap menguntungkan, ramah lingkungan, dan diterima oleh masyarakat sehingga mampu mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan di masa depan. Setelah memahami pengertian pertanian berkelanjutan, pertanyaan berikutnya adalah, mengapa keberlanjutan menjadi sangat penting? Jawabannya terletak pada berbagai tantangan global yang saat ini dihadapi sektor pertanian. Keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan kemampuan sistem pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan di masa depan. Tantangan pertama adalah degradasi tanah. Kesuburan tanah terus menurun akibat erosi, pengelolaan lahan yang kurang tepat, serta penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Kondisi ini menyebabkan produktivitas lahan menurun dan semakin sulit dipulihkan jika tidak ditangani dengan baik. Tantangan kedua adalah krisis air. Ketersediaan air bersih semakin terbatas, sementara kebutuhan air untuk pertanian terus meningkat. Oleh karena itu, penggunaan air yang efisien menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian. Selanjutnya adalah perubahan iklim. Peningkatan suhu, cuaca ekstrim, dan pola hujan yang tidak menentu membuat kegiatan budidaya menjadi lebih sulit diprediksi. Akibatnya, risiko gagal panen meningkat dan produktivitas pertanian dapat menurun. Tantangan berikutnya adalah hilangnya biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Berkurangnya berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme mengurangi keseimbangan ekosistem. Padahal, keanekaragaman hayati berperan penting dalam penyerbukan, pengendalian hama alami, serta menjaga kesehatan lingkungan pertanian. Selain itu, petani juga menghadapi peningkatan biaya produksi. Harga berbagai input, seperti pupuk, pakan, energi, dan sarana produksi lainnya, terus meningkat. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan efisiensi dan produktivitas, keuntungan petani akan semakin tertekan. Semua tantangan tersebut mengarah pada satu pertanyaan penting, apakah sistem pertanian yang kita bangun saat ini masih mampu tetap produktif dalam 10 hingga 20 tahun ke depan? Pertanyaan inilah yang menjadi dasar perlunya penerapan pertanian berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, sumber daya alam dikelola secara bijaksana dengan menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian lingkungan. Dampak yang diharapkan meliputi terjaganya kesehatan tanah, penggunaan air yang lebih efisien, berkurangnya dampak perubahan iklim, terlestarikannya keanekaragaman hayati, serta terciptanya produksi yang stabil dan memberikan pendapatan yang berkelanjutan bagi petani. Sebagai kesimpulan, keberlanjutan bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan, kita tidak hanya menjawab tantangan yang dihadapi saat ini, tetapi juga memastikan bahwa sektor pertanian tetap mampu menyediakan pangan, menjaga lingkungan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat pada masa yang akan datang. Mari kita membahas dampak lingkungan dari pertanian konvensional. Selama beberapa dekade, pendekatan ini berhasil meningkatkan produksi pangan. Namun, jika diterapkan secara terus-menerus tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem, berbagai dampak negatif dapat muncul dan mengancam keberlanjutan pertanian itu sendiri. Dampak pertama adalah erosi tanah. Hilangnya lapisan tanah paling subur akibat aliran air atau angin menyebabkan kandungan unsur hara semakin berkurang. Akibatnya, kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman ikut menurun. Dampak berikutnya adalah penurunan bahan organik tanah. Pengolahan lahan yang intensif serta minimnya pengembalian sisa tanaman membuat kandungan bahan organik terus berkurang. Padahal, bahan organik berperan penting dalam menjaga struktur tanah, menyimpan air, dan menyediakan nutrisi bagi tanaman. Selanjutnya adalah pencemaran air. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan dapat terbawa oleh aliran air hujan menuju sungai, saluran irigasi, maupun sumber air lainnya. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kualitas air, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Pertanian konvensional juga sering menimbulkan ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia. Dalam jangka panjang, penggunaan input eksternal yang terus meningkat dapat menaikkan biaya produksi sekaligus mengurangi efisiensi usaha tani. Dampak lainnya adalah hilangnya biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Berkurangnya berbagai jenis tumbuhan, serangga, burung, dan organisme tanah menyebabkan ekosistem menjadi kurang seimbang. Padahal, keanekaragaman hayati memiliki peran penting dalam penyerbukan, pengendalian hama secara alami, serta menjaga kesehatan lingkungan pertanian. Jika berbagai kondisi tersebut terus berlangsung, lahan akan mengalami degradasi, yaitu penurunan kualitas tanah yang pada akhirnya menyebabkan produktivitas pertanian semakin menurun. Dengan kata lain,
sistem yang semula mampu menghasilkan panen tinggi justru menjadi semakin sulit dipertahankan. Sebagai alternatif, gambar ini memperkenalkan pendekatan sistem pertanian terpadu atau SPT yang menerapkan prinsip sirkular. Dalam sistem ini, tanaman, ternak, dan kompos saling terhubung. Limbah dari satu komponen dimanfaatkan kembali sebagai sumber daya bagi komponen lainnya, misalnya kotoran ternak diolah menjadi kompos atau pupuk organik untuk menyuburkan tanah, sehingga siklus hara dapat berlangsung lebih efisien. Melalui pendekatan yang lebih sirkular ini, kesuburan tanah dapat dipertahankan, pencemaran lingkungan berkurang, penggunaan input menjadi lebih efisien, keanekaragaman hayati lebih terjaga, dan sistem pertanian memiliki peluang lebih besar untuk tetap produktif dalam jangka panjang. Tantangan utama pertanian bukan hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga menjaga kualitas sumber daya alam. Integrasi tanaman, ternak, dan daur ulang bahan organik menjadi salah satu langkah penting menuju pertanian yang lebih berkelanjutan. Setelah memahami dampak lingkungan dari pertanian konvensional, sekarang kita akan membahas bagaimana sistem pertanian terpadu, atau SPT, mampu mengurangi dampak tersebut melalui pendekatan yang lebih sirkular dan berkelanjutan. Konsep utama SPT adalah menghubungkan berbagai komponen pertanian sehingga limbah dari satu komponen dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya bagi komponen lainnya. Dengan cara ini, penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien dan ketergantungan terhadap input dari luar dapat dikurangi. Siklus dimulai dari tanaman yang menghasilkan produk utama sekaligus residu atau sisa tanaman. Residu ini tidak dibuang, tetapi dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau diolah lebih lanjut. Selanjutnya, ternak tidak hanya menghasilkan daging atau susu, tetapi juga menghasilkan kotoran yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kompos. Kotoran ternak kemudian diolah menjadi pupuk organik atau kompos. Pupuk ini dikembalikan ke lahan untuk memperbaiki kesuburan tanah, meningkatkan kandungan bahan organik, serta menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Dengan tanah yang lebih sehat, produktivitas tanaman dapat dipertahankan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pupuk kimia. Di sisi lain, air, lahan, dan energi dimanfaatkan secara lebih efisien. Pengelolaan sumber daya yang baik tidak hanya mengurangi pemborosan, tetapi juga membantu menekan biaya produksi dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Melalui pendekatan tersebut, SPT memberikan beberapa manfaat utama. Pertama, daur ulang biomasa, yaitu memanfaatkan residu tanaman dan kotoran ternak menjadi kompos atau pupuk organik. Kedua, pengurangan limbah, karena sisa hasil pertanian dan peternakan tidak menjadi pencemar, melainkan kembali dimanfaatkan dalam sistem produksi. Ketiga, diversifikasi usaha melalui integrasi tanaman dan ternak. Pendekatan ini menciptakan lebih dari satu sumber pendapatan sehingga dapat mengurangi risiko ekonomi apabila salah satu komoditas mengalami penurunan hasil atau harga. Keempat, penggunaan pupuk organik membantu menjaga kesuburan tanah sekaligus mendukung kesehatan ekosistem. Kelima, efisiensi sumber daya memastikan air, lahan, dan energi dimanfaatkan secara optimal sehingga sistem pertanian menjadi lebih hemat dan berkelanjutan. Pada akhirnya, seluruh proses tersebut menghasilkan sistem pertanian yang lebih produktif sekaligus lebih ramah lingkungan. Tanah tetap subur, limbah berkurang, kualitas lingkungan terjaga, dan produktivitas dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Sistem pertanian terpadu menerapkan prinsip bahwa tidak ada sumber daya yang terbuang sia-sia. Melalui integrasi tanaman, ternak, pupuk organik, dan pengelolaan sumber daya yang efisien, SPT menciptakan siklus produksi yang lebih produktif, ekonomis, dan berkelanjutan untuk mendukung pertanian masa kini maupun masa depan. Setelah memahami bagaimana sistem pertanian terpadu mendukung keberlanjutan, langkah berikutnya adalah mengetahui bagaimana keberhasilan sistem tersebut dapat diukur. Dalam praktiknya, keberlanjutan lingkungan dinilai melalui beberapa indikator utama yang mencerminkan kesehatan ekosistem pertanian. 3 indikator yang paling mendasar adalah kondisi tanah, kualitas air, dan biodiversitas. Indikator pertama adalah tanah. Tanah yang sehat menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan tanaman. Ada 3 aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kandungan bahan organik, karena semakin tinggi bahan organik, semakin subur dan produktif tanah tersebut. Kedua, struktur tanah, yaitu susunan partikel tanah yang baik sehingga mampu meningkatkan aerasi, memudahkan pertumbuhan akar, dan memperlancar infiltrasi air. Ketiga, aktivitas biologi tanah, yang ditunjukkan oleh keberadaan cacing tanah, mikroba, dan organisme lainnya. Semakin aktif kehidupan di dalam tanah, semakin baik pula proses dekomposisi dan siklus hara yang mendukung pertumbuhan tanaman. Indikator kedua adalah air.
Keberlanjutan tidak hanya bergantung pada jumlah air yang tersedia, tetapi juga pada cara penggunaannya. Air perlu dimanfaatkan secara efisien, yaitu dengan jumlah, waktu, dan metode yang tepat sehingga tidak terjadi pemborosan. Selain itu, kualitas air harus tetap terjaga. Air yang bersih dan bebas dari pencemaran sangat penting bagi tanaman, hewan, manusia, serta seluruh organisme yang hidup di lingkungan pertanian. Indikator ketiga adalah biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Biodiversitas mencakup keragaman tanaman maupun keragaman organisme yang hidup di lahan pertanian. Semakin beragam jenis tanaman yang dibudidayakan, semakin tinggi ketahanan sistem terhadap gangguan, seperti hama atau perubahan lingkungan. Sementara itu, keberadaan serangga, burung, mikroorganisme, dan organisme lainnya membantu menjaga keseimbangan ekosistem melalui proses penyerbukan, pengendalian hama alami, serta dekomposisi bahan organik. Tujuan dari pengukuran ketiga indikator ini adalah memastikan bahwa kualitas tanah, air, dan keanekaragaman hayati tetap terjaga bahkan terus meningkat. Dengan kondisi lingkungan yang sehat, produktivitas pertanian dapat dipertahankan, risiko usaha menjadi lebih rendah, dan sumber daya alam tetap tersedia bagi generasi yang akan datang. Keberlanjutan lingkungan tidak hanya dinilai dari banyaknya hasil panen, tetapi juga dari kemampuan sistem pertanian menjaga kesehatan tanah, menggunakan air secara bijaksana, serta melestarikan biodiversitas. Ketiga indikator tersebut menjadi dasar dalam membangun sistem pertanian yang produktif, tangguh, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Tanah yang sehat bukan hanya mampu menghasilkan panen yang baik saat ini, tetapi juga tetap produktif dan lestari untuk mendukung kebutuhan generasi mendatang. Oleh karena itu, kesehatan tanah sebagai indikator utama keberlanjutan lingkungan menjadi salah satu ukuran terpenting dalam menilai keberhasilan sistem pertanian berkelanjutan. Salah satu indikator utama kesehatan tanah adalah kandungan karbon organik atau C-organik. Komponen ini menjadi sumber energi bagi mikroorganisme sekaligus meningkatkan kesuburan dan ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Parameter kedua adalah pH tanah. Nilai pH menentukan ketersediaan unsur hara dan memengaruhi aktivitas organisme di dalam tanah. Tanah dengan pH yang sesuai memungkinkan akar tanaman menyerap nutrisi secara lebih optimal. Selanjutnya adalah kapasitas tukar kation, atau KTK. Parameter ini menunjukkan kemampuan tanah menahan dan menyediakan unsur hara sehingga tidak mudah tercuci oleh air. Semakin baik nilai KTK, semakin efektif tanah menyimpan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Parameter berikutnya adalah biomasa mikroba, yaitu jumlah dan aktivitas mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Mikroba berperan penting dalam menguraikan bahan organik, mendaur ulang unsur hara, serta menjaga proses biologis yang mendukung pertumbuhan tanaman. Terakhir adalah stabilitas agregat tanah, yaitu kemampuan partikel tanah membentuk struktur yang kuat. Struktur tanah yang baik meningkatkan infiltrasi air, memperbaiki aerasi, serta membuat tanah lebih tahan terhadap erosi. Tanah yang sehat memiliki beberapa ciri utama, yaitu subur, gembur, kaya akan kehidupan organisme, memiliki struktur yang baik, serta mampu menyimpan air dan unsur hara secara efektif. Kondisi tersebut didukung oleh melimpahnya bahan organik, perkembangan akar tanaman yang sehat, pori-pori tanah yang baik, dan keberadaan makrofauna seperti cacing tanah yang aktif menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam sistem pertanian terpadu, kesehatan tanah ditingkatkan melalui integrasi tanaman, ternak, dan kompos. Residu tanaman dimanfaatkan sebagai pakan ternak, kotoran ternak diolah menjadi kompos, kemudian kompos dikembalikan ke lahan. Siklus ini menciptakan daur ulang nutrisi yang meningkatkan bahan organik, aktivitas mikroba, kualitas struktur tanah, dan kesuburan lahan, sehingga produktivitas pertanian dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan bioamelioran, seperti mikroba bermanfaat, bahan organik, dan pupuk hayati, dapat meningkatkan kandungan karbon organik, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan efisiensi pemupukan, serta menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang. Tanah yang sehat menjadi fondasi pertanian berkelanjutan. Melalui pengelolaan bahan organik dan daur ulang nutrisi, SPT meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lahan. Mari membahas efisiensi penggunaan air dalam sistem pertanian terpadu atau SPT. Air merupakan sumber daya yang sangat penting bagi pertanian. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara bijaksana agar mampu mendukung produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dalam SPT, air dikelola melalui suatu siklus yang saling terhubung. Siklus dimulai dari presipitasi atau hujan yang menjadi sumber utama air.
Sebagian air disimpan di kolam atau tangki sebagai cadangan, sementara sebagian lainnya meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi. Air yang tersimpan kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan tanaman, ternak, maupun ikan, sehingga penggunaannya menjadi lebih efisien. Selanjutnya, sebagian air kembali ke atmosfer melalui proses evapotranspirasi, yaitu penguapan dari permukaan tanah dan tanaman, sebelum akhirnya kembali menjadi hujan. Agar siklus ini berjalan optimal, SPT menerapkan beberapa strategi. Pertama, penggunaan mulsa organik untuk menutup permukaan tanah sehingga mengurangi penguapan dan mempertahankan kelembapan. Kedua, pembangunan kolam terpadu sebagai tempat penyimpanan air yang dapat dimanfaatkan saat diperlukan. Ketiga, pemanenan air hujan dengan menampung air dari atap atau permukaan lain sebagai cadangan pada musim kering. Keempat, penambahan bahan organik ke dalam tanah untuk memperbaiki struktur tanah sekaligus meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air. Penerapan strategi tersebut memberikan beberapa dampak positif. Infiltrasi meningkat, sehingga lebih banyak air meresap dan tersimpan di dalam tanah. Limpasan permukaan berkurang, sehingga risiko erosi dan banjir dapat ditekan. Selain itu, kekeringan lebih terkendali karena tanah mampu mempertahankan kelembapan lebih lama, sehingga tanaman tetap memperoleh air meskipun curah hujan menurun. Pada akhirnya, pengelolaan air yang efisien memberikan manfaat yang luas. Ketersediaan air yang lebih baik mendukung pertumbuhan tanaman, meningkatkan produktivitas, menjaga kesuburan tanah, serta mendukung usaha tani yang lebih berkelanjutan. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan bahan organik dan bioamelioran dapat meningkatkan daya simpan air, aktivitas mikroba, dan kualitas tanah secara keseluruhan. Efisiensi penggunaan air dalam sistem pertanian terpadu bukan hanya bertujuan menghemat air, tetapi juga menjaga keseimbangan siklus hidrologi di lahan pertanian. Dengan pengelolaan air yang tepat, produktivitas meningkat, lingkungan tetap terjaga, dan keberlanjutan pertanian dapat diwujudkan. Dalam SPT, setiap komponen memiliki fungsi yang saling melengkapi sehingga menciptakan sistem pertanian yang lebih stabil dan berkelanjutan. Komponen pertama adalah tanaman pangan. Selain menghasilkan bahan pangan, tanaman juga menjadi sumber energi bagi berbagai organisme dalam ekosistem. Komoditas seperti padi, jagung, kacang-kacangan, dan sayuran menjadi dasar berlangsungnya berbagai interaksi biologis. Komponen kedua adalah tanaman pakan yang menyediakan hijauan bagi ternak. Dengan adanya tanaman pakan, kebutuhan pakan dapat dipenuhi secara mandiri sekaligus menjaga produktivitas peternakan dalam sistem terpadu. Komponen berikutnya adalah mikroorganisme. Organisme ini menguraikan bahan organik menjadi unsur hara yang dapat dimanfaatkan kembali oleh tanaman. Proses dekomposisi tersebut menjaga kesuburan tanah dan mendukung siklus nutrisi yang berkelanjutan. Selain itu terdapat musuh alami, seperti burung dan serangga predator, yang membantu mengendalikan populasi hama secara alami. Peran ini mengurangi ketergantungan pada pestisida sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Hubungan antar komponen membentuk suatu jaringan yang saling mendukung. Tanaman menghasilkan biomasa untuk ternak, ternak menghasilkan kotoran yang diolah menjadi kompos, kemudian kompos memperkaya tanah. Mikroorganisme dan fauna tanah, seperti cacing, menguraikan bahan organik sehingga unsur hara kembali tersedia bagi tanaman. Di sisi lain, musuh alami membantu menekan populasi hama sehingga kesehatan tanaman tetap terjaga. Keanekaragaman ini memberikan berbagai manfaat. Pertama, stabilitas produksi, karena banyaknya komponen membuat sistem lebih mampu bertahan dalam berbagai kondisi. Kedua, pengendalian hayati, yaitu pengendalian hama oleh musuh alami tanpa bergantung sepenuhnya pada pestisida kimia. Ketiga, ketahanan terhadap gangguan, sehingga sistem menjadi lebih tangguh menghadapi hama, penyakit, cuaca ekstrim, maupun perubahan lingkungan. Prinsip utama biodiversitas dalam SPT adalah bahwa keberagaman menciptakan keseimbangan. Keseimbangan tersebut menjaga produktivitas secara berkelanjutan, mendukung lingkungan yang sehat, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan sumber daya tetap tersedia bagi generasi mendatang. Biodiversitas bukan sekadar banyaknya jenis organisme di lahan pertanian, tetapi merupakan jaringan interaksi yang menjaga fungsi agroekosistem. Semakin baik keanekaragaman dan hubungan antar komponennya, semakin kuat pula sistem pertanian dalam menghasilkan produksi yang produktif, tangguh, dan berkelanjutan. Bagaimana sistem pertanian terpadu atau SPT berkontribusi dalam menghadapi perubahan iklim? Melalui pengelolaan karbon yang lebih baik, SPT tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperkuat ketahanan agroekosistem.
Proses ini diawali dari karbon dioksida atau CO di atmosfer yang diserap oleh tanaman melalui fotosintesis. Karbon tersebut kemudian disimpan dalam biomasa tanaman, seperti batang, daun, akar, dan sisa hasil panen. Berbeda dengan sistem yang membakar residu tanaman, SPT mengembalikan residu tersebut ke lahan untuk dimanfaatkan kembali. Dalam SPT, residu tanaman dan kotoran ternak diolah melalui daur ulang biomasa menjadi kompos atau pupuk organik. Bahan organik ini dikembalikan ke tanah sehingga membentuk humus yang mampu menyimpan karbon lebih lama. Selain meningkatkan kandungan karbon tanah, proses ini juga memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan, dan mendukung aktivitas mikroorganisme. Komponen ternak juga berperan penting. Kotoran ternak tidak menjadi limbah, tetapi dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk organik. Pendekatan ini mengurangi limbah sekaligus menekan emisi yang dapat muncul dari pengelolaan limbah yang kurang tepat. SPT juga mendorong efisiensi penggunaan pupuk melalui pemupukan yang tepat jenis, dosis, waktu, dan cara. Penggunaan pupuk yang lebih efisien membantu mengurangi emisi gas seperti dinitrogen oksida atau NO, sekaligus meningkatkan efektivitas pemanfaatan unsur hara oleh tanaman. Selain itu, penerapan agroforestry dengan memadukan pohon dan tanaman pertanian meningkatkan kemampuan lahan menyimpan karbon pada biomasa dan tanah. Tidak kalah penting, pengurangan pembakaran residu tanaman membantu menekan emisi karbon dioksida, metana, dan gas rumah kaca lainnya, sekaligus mengurangi pencemaran udara. Sebagai contoh, penggunaan biochar bersama kompos dapat meningkatkan simpanan karbon tanah. Biochar membantu menstabilkan karbon dalam tanah, sedangkan kompos menambah bahan organik dan mendukung aktivitas mikroba, sehingga kualitas tanah terus meningkat. Sistem pertanian terpadu berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim melalui penyimpanan karbon, daur ulang biomasa, pengurangan limbah, serta penggunaan pupuk yang lebih efisien. Dengan pengelolaan tersebut, emisi dapat ditekan, kesuburan tanah tetap terjaga, dan sistem pertanian menjadi lebih tangguh serta berkelanjutan menghadapi perubahan iklim. Sistem pertanian terpadu atau SPT berkontribusi dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, atau SDGs. Melalui pendekatan yang mengintegrasikan tanaman, ternak, dan pengelolaan sumber daya secara efisien, SPT memberikan manfaat yang tidak hanya dirasakan di tingkat lahan, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan secara global. Kontribusi pertama terlihat pada SDG 2, Zero Hunger. SPT meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. Diversifikasi tanaman dan ternak juga membantu menyediakan pangan yang lebih beragam dan bergizi, sekaligus meningkatkan pendapatan petani serta memperkuat ketahanan pangan. Selanjutnya, pada SDG 6, Clean Water and Sanitation, SPT mendorong penggunaan air yang lebih efisien melalui pemanenan air hujan, penyimpanan air, dan pengelolaan irigasi yang lebih baik. Pendekatan ini membantu menjaga kualitas air dengan mengurangi limbah serta pencemaran dari kegiatan pertanian. Pada SDG 12, Responsible Consumption and Production, SPT menerapkan prinsip ekonomi sirkular. Residu tanaman dan kotoran ternak dimanfaatkan kembali menjadi kompos atau pupuk organik sehingga limbah berkurang, penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien, dan produksi berlangsung secara bertanggung jawab. Kontribusi berikutnya mendukung SDG 13, Climate Action. Melalui penyimpanan karbon di dalam tanah, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta pengelolaan biomasa yang berkelanjutan, SPT membantu meningkatkan ketahanan sistem pertanian terhadap perubahan iklim sekaligus mengurangi dampaknya terhadap lingkungan. SPT juga mendukung SDG 15, Life on Land dengan menjaga keanekaragaman hayati, meningkatkan kesehatan tanah, dan mendorong pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Agroekosistem yang lebih seimbang akan mendukung produktivitas sekaligus menjaga fungsi ekologis dalam jangka panjang. Sistem pertanian terpadu merupakan solusi yang menghubungkan aspek pertanian, lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam satu sistem yang saling mendukung. Dengan menerapkan SPT, kita tidak hanya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs dan pembangunan pertanian yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang. Pada bagian ini, kita akan membahas penilaian keberlanjutan sederhana, yaitu alat evaluasi yang digunakan untuk menilai kinerja sistem pertanian terpadu atau SPT. Penilaian ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang masih perlu ditingkatkan agar sistem pertanian menjadi lebih produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Evaluasi dilakukan menggunakan 5 indikator utama. Indikator pertama adalah efisiensi nutrien, yaitu kemampuan sistem memanfaatkan unsur hara secara optimal sehingga kehilangan nutrien dapat diminimalkan.
Semakin efisien pemanfaatan hara, semakin tinggi tingkat keberlanjutan sistem. Indikator kedua adalah efisiensi air, yang menilai bagaimana air digunakan secara hemat melalui pengelolaan irigasi, pemanenan air, dan pengurangan pemborosan maupun limpasan air. Indikator ketiga adalah biodiversitas, yaitu keberagaman tanaman, ternak, mikroorganisme, dan organisme lain yang mendukung keseimbangan agroekosistem. Keanekaragaman yang baik umumnya membuat sistem lebih stabil dan tahan terhadap gangguan. Indikator keempat adalah pengelolaan limbah, yang mengukur kemampuan sistem dalam mengurangi, mendaur ulang, dan memanfaatkan kembali limbah atau biomasa menjadi sumber daya yang bernilai, seperti kompos atau pupuk organik. Indikator terakhir adalah profitabilitas, yaitu tingkat keuntungan dan kelayakan usaha. Sistem pertanian yang berkelanjutan tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi petani. Setiap indikator diberi skor antara 1 hingga 5. Skor 1 menunjukkan kinerja sangat rendah, sedangkan skor 5 menunjukkan kinerja sangat tinggi atau sangat berkelanjutan. Nilai 2 menunjukkan sistem masih memerlukan banyak perbaikan, 3 menandakan kondisi cukup baik tetapi masih dapat ditingkatkan, dan 4 menunjukkan sistem telah berjalan dengan baik serta mendukung keberlanjutan. Secara umum, skor 4 hingga 5 menunjukkan bahwa sistem memberikan dampak positif terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sebaliknya, skor 1 hingga 2 menjadi indikator bahwa pengelolaan masih perlu diperbaiki agar lebih efisien dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, penilaian ini sebaiknya didasarkan pada data lapangan, hasil observasi, dan wawancara sehingga mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Matriks penilaian keberlanjutan merupakan alat sederhana namun efektif untuk mengevaluasi kinerja sistem pertanian terpadu. Dengan melakukan penilaian secara berkala, petani dan pengelola dapat menentukan langkah perbaikan yang tepat guna mewujudkan sistem pertanian yang produktif, menguntungkan, dan berkelanjutan. Pada bagian ini, kita akan menerapkan case method, yaitu metode pembelajaran yang melatih kemampuan menganalisis dan membandingkan dua sistem pertanian berdasarkan prinsip keberlanjutan. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga belajar mengambil keputusan berdasarkan bukti dan analisis. Kasus pertama adalah model A, yaitu sistem pertanian konvensional dengan pola monokultur. Sistem ini hanya menanam jagung, menggunakan pupuk kimia dalam jumlah tinggi, dan membakar residu tanaman setelah panen. Praktik tersebut memang dapat memberikan hasil dalam jangka pendek, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak lingkungan, seperti meningkatnya erosi tanah, risiko pencemaran air, tingginya emisi gas rumah kaca, serta ketergantungan pada input eksternal. Akibatnya, biaya produksi cenderung meningkat dan keberlanjutan sistem menjadi lebih rendah. Sebaliknya, model B menerapkan sistem pertanian terpadu melalui integrasi jagung dan kambing. Dalam sistem ini, residu tanaman dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sedangkan kotoran ternak diolah menjadi kompos yang dikembalikan ke lahan. Siklus ini membentuk daur ulang nutrisi sehingga limbah berkurang dan kebutuhan pupuk kimia dapat ditekan. Penerapan sistem terpadu memberikan berbagai manfaat. Kesuburan tanah meningkat karena kandungan bahan organik bertambah, kualitas air lebih terjaga, emisi gas rumah kaca lebih rendah, dan pemanfaatan sumber daya menjadi lebih efisien. Selain itu, adanya lebih dari satu sumber produksi membuat pendapatan petani lebih stabil dan usaha tani menjadi lebih tangguh terhadap berbagai risiko. Dalam kegiatan kelompok, kedua model tersebut dibandingkan berdasarkan 3 aspek utama. Pertama, dampak lingkungan, yang mencakup kondisi tanah, air, udara, dan biodiversitas. Kedua, efisiensi sumber daya, meliputi penggunaan nutrien, air, energi, dan input produksi. Ketiga, keberlanjutan jangka panjang, yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan. Tahapan analisis dimulai dengan memahami kasus, mengidentifikasi permasalahan utama, melakukan perbandingan berdasarkan data, merumuskan solusi, kemudian menyampaikan hasil dalam bentuk presentasi dan diskusi ilmiah. Seluruh argumen sebaiknya didukung oleh data lapangan, hasil penelitian, maupun literatur yang relevan. Case method membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Dari perbandingan kedua model, terlihat bahwa sistem pertanian terpadu menawarkan pendekatan yang lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan dibandingkan sistem pertanian konvensional. Mari kita rangkum kembali konsep utama yang telah dipelajari mengenai sistem pertanian terpadu atau SPT. Seluruh materi menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada keseimbangan antara aspek ekonomi, lingkungan,
dan sosial. SPT berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan melalui pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien, penerapan daur ulang nutrisi, serta integrasi antara tanaman, ternak, dan pengelolaan limbah. Pendekatan ini membantu mengurangi ketergantungan pada input eksternal sekaligus meningkatkan efisiensi dan produktivitas sistem pertanian. Dalam menilai keberhasilan suatu sistem pertanian, terdapat 3 indikator lingkungan yang sangat penting, yaitu kesehatan tanah, efisiensi penggunaan air, dan keanekaragaman hayati. Ketiga indikator tersebut mencerminkan kemampuan agroekosistem untuk tetap produktif sekaligus menjaga fungsi ekologisnya dalam jangka panjang. Selain itu, pengelolaan limbah yang baik menjadi salah satu kunci keberlanjutan. Residu tanaman dan kotoran ternak tidak dipandang sebagai limbah, melainkan sebagai sumber daya yang dapat didaur ulang menjadi kompos atau pupuk organik. Dengan demikian, siklus nutrisi tetap terjaga, pencemaran berkurang, dan kesuburan tanah terus meningkat. Prinsip yang perlu selalu diingat adalah bahwa sistem pertanian yang baik harus mampu memberikan keuntungan ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Keberhasilan pertanian berkelanjutan diukur dari kemampuannya menghasilkan manfaat bagi petani sekaligus menjaga sumber daya alam untuk generasi mendatang. Sebagai tugas individu, lakukan evaluasi terhadap desain sistem pertanian terpadu yang telah disusun pada pertemuan sebelumnya menggunakan matriks keberlanjutan. Berikan penilaian terhadap 5 indikator utama, yaitu efisiensi nutrien, efisiensi air, biodiversitas, pengelolaan limbah, dan profitabilitas. Selanjutnya, tentukan skor pada setiap indikator, berikan interpretasi hasil penilaian, serta susun rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan yang diperoleh. Hasil evaluasi disajikan dalam bentuk laporan sepanjang 4 hingga 5 halaman yang memuat pendahuluan, hasil evaluasi, interpretasi, dan rekomendasi perbaikan. Gunakan data hasil observasi, literatur, atau informasi pendukung lainnya agar analisis yang disampaikan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Sebagai penutup, sistem pertanian terpadu merupakan pendekatan yang mengintegrasikan produktivitas, efisiensi, dan pelestarian lingkungan dalam satu kesatuan. Melalui evaluasi yang sistematis, kita dapat terus memperbaiki sistem pertanian agar semakin tangguh, menguntungkan, dan berkelanjutan.